pemirsa Pijar Hindu TVRI Jogja, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya A.A. Rasati. Baik pemirsa Pijar Hindu, umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang catur asrama atau 4 tahapan kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Nah, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Pada kali ini kita bersama Bapak Didi Widyaputra, pembimbing masyarakat Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa bersama-sama. Om Swastiastu Pak Didi. Om Swastiastu Ke Raras. Sudah kita jumpa lagi ya Pak ya. Baik. Sudah lama nggak berjumpa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang catur asrama atau 4 tahapan kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Nah, 4 tahapan kehidupan itu apa saja nih Pak Didi? Bisa dijelaskan kepada kami semua. Baik, Om Swastiastu, pemirsa TVRI Yogyakarta yang kami banggakan. Tentu pertama-tama kita patut bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bersua kembali dengan kita bersama Ke Raras. Tentu dalam ajaran agama Hindu ada ajaran catur asrama ya, di mana 4 tahapan kehidupan manusia yang wajib dilalui. Seperti sebuah siklus begitu ya Pak? Iya, sebuah siklus yang wajib dilalui, dan tentu keempat siklus ini harus kita lalui dengan baik ya, agar apa yang menjadi tujuan akhir agama Hindu yaitu Moksartam Jagadhidaya Caiti Dharma bisa terwujud, begitu Mbak Raras. Ya, baik. Nah, ada 4 tahap. 4 tahap ini apa saja Pak Didi? Ya, tentu yang pertama itu Brahmacari ya, di mana masa-masa menuntut ilmu. Jadi di mana masa untuk menggapai ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua tentu kaitannya dengan apa yang disebut dengan Grihastha, yaitu di mana masa kita melakukan sebuah hubungan yang disebut perkawinan. Kalau istilah kita itu melalui upacara pawiwahan. Ya. Nah, yang ketiga tentu kita mengenal dengan Wanaprastha, di mana masa ini manusia berproses dari berumah tangga menuju bagaimana kita ke arah spiritual ya. Dan yang keempat tentu yang disebut dengan Sannyasin, di mana masa-masa ini manusia diharapkan sudah mampu meninggalkan dunia material, dunia kehidupan yang selama ini mungkin kewajiban kita untuk senantiasa menghidupi keluarga dan seterusnya. Di tahapan Sannyasin ini kita harus meninggalkan itu. Jadi sudah tidak memikirkan harta dan kama begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, satu persatu nih akan kita bahas. Baik, yang pertama tadi Brahmacari. Nah, Brahmacari itu kan tahapannya cukup panjang ya Pak Didi ya. Dimulai dari kita kecil begitu. Nah, bisa diceritakan sedikit Brahmacari itu seperti apa supaya pemirsa juga lebih tahu lagi. Baik, Brahmacari ini tentu berada pada masa anak-anak ya, di mana masa anak-anak ini memiliki kewajiban yang sangat besar di dalam penggapaian ilmu pengetahuan. Tentu dalam penggapaian ilmu pengetahuan ini sebetulnya dalam diri manusia tidak sebatas pada anak-anak, namun penggapaian pengetahuan itu selayaknya dari lahir hingga kita tiada, itu selalu kita wajib untuk mencari ilmu pengetahuan. Namun demikian di masa anak-anak sebuah kewajiban yang mutlak dalam penggapaian ilmu pengetahuan. Tentu di Yogyakarta ini Mbak Raras bisa kami contohkan lagi gencar-gencarnya bagaimana kita membangun yang namanya sebuah sekolah yang disebut dengan Widyalaya. Nah, ini Widyalaya ini adalah tempat di mana
membekali anak-anak di dalam menggapai pengetahuan-pengetahuan baik yang bersifat pengetahuan umum maupun pengetahuan yang bersifat keagamaan. Ini contoh real bagaimana masa-masa Brahmacari ini tentu disiapkan wadah-wadah atau tempat-tempat untuk mendidiknya, begitu Mbak Araras. Jadi tahapan Brahmacari di mana kita memulai untuk menuntut ilmu, gitu ya Pak Didi. Dan salah satu implementasi yang sudah istilahnya sudah kita buat itu adalah membuat sekolah yang berbasis agama Hindu, keagamaan ya, karena kalau untuk yang lain sudah ada begitu ya Pak Didi ya. Nah, kita sekarang sudah punya, yaitu ada pendidikan Widyalaya begitu di bawah namun demikian yayasan. Kami menambahkan Mbak Raras, dalam sebuah Sarasmucaya di Sloka 228 ya, kalau kita tidak salah menyebutkan bahwa kewajiban seorang anak yang disebut anak sejati itu di mana anak yang memiliki bekal pengetahuan yang suci dan tinggi dan mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini tentu wajib kita tanamkan di seluruh kehidupan anak-anak agar dasar ini menjadi pondasi yang kuat dalam mengarungi jenjang-jenjang kehidupan berikutnya. Ya, baik, jadi anak itu haknya adalah memperoleh pendidikan seperti itu ya Pak Didi ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang juga bahwa seorang anak itu wajib mendapatkan pendidikan baik dari keluarga maupun pendidikan dari sekolah. Betul. Nah, salah satunya adalah sebagai dasar, yaitu dimulai dari pendidikan dasar atau pendidikan Widyalaya itu tadi. Nah, di Jogja kita sudah mulai membuat itu, jadi untuk umat sedharma yang memiliki anak-anak yang masih kecil, nah nanti bisa masuk di Widyalaya, sehingga dari awal sudah mulai kita tanamkan. Ini promosi ya? Iya, salah satu Pak. Jadi sudah mulai kita tanamkan gitu pendidikan agama Hindu itu, karena tidak semua bisa kita dapat di keluarga Pak. Tidak semua memiliki background pendidikan agama ya, karena di sekolah umum juga belum tentu ada seperti itu. Nah, dari pendidikan dasar nih Pak, selanjutnya meningkat lagi masih di Brahmacari begitu. Tentu kita memiliki jenjang-jenjang pendidikan ya, apalagi yang tertuang di dalam PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 ini, bahwa penyelenggaraan Adiwidyalaya ini dari basis Pratama, yaitu TK, Adi, SD, dan Madhyama adalah SMP, dan Utama adalah SMA. Ini jenjang-jenjang ini yang tentu kita siapkan agar masa-masa anak yang Brahmacari ini bisa mendapatkan tempat yang layak di dunia pendidikan keagamaan. Begitu Mbak Araras. Ya, karena untuk sekolah tinggi agamanya sendiri kita sudah punya ya Pak Didi ya. Kita sudah punya tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi yang jurusannya juga tidak hanya agama tapi juga bisa ada komunikasi, ekonomi, seperti itu ya Pak Didi ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu anak-anaknya tidak mendapatkan pelajaran agama sejak dasar gitu. Jadi kita bisa masukkan ke Widyalaya. Nah, baik Pak Didi, kita akan lanjut sesaat lagi setelah jeda komersial berikut ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami, kita kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami, tentunya kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas tentang Brahmacari, yaitu bagaimana kita sebagai manusia itu dimulai dari dasar, dari pendidikan. Nah, selanjutnya adalah tahap kehidupan yang kedua, yaitu Grahastha Asrama. Nah, Grahastha Asrama ini adalah perjalanan panjang setelah kita menempuh pendidikan dasar, Pak Didi. Iya, ini tahapan kedua ini sebuah kewajiban ya, apalagi Gunggek ini belum punya ya. Nanti wajib cari ini. Grahastha ini adalah tahapan untuk jenjang perkawinan. Harus kita mencari jodoh. Ini sebuah tahapan yang wajib dilakukan karena
tahapan ini menjadi hal penting untuk apa ya, mendapatkan suputra ya, anak-anak yang suputra yang melanjutkan jenjang kehidupan kita di keluarga. Tentu di dalam apa namanya ini Grihasta ini ada hal yang menarik di dalam, saya ingat itu dalam tembang Mocopat itu masuk kategori di Asmarandono. Itu Asmarandono itu tempat di mana kita itu menjalin asmara. Jadi kalau dinyanyikan nanti lama ya. Jadi Asmarandana ini adalah tembang di mana seorang suami dan seorang istri melakukan hubungan yang harmonis di dalam menjalankan kehidupan grihasta atau kehidupan berumah tangga. Tentu ini yang terpenting, bagaimana kita berumah tangga memiliki hak dan kewajiban. Betul. Apa sih kewajiban seorang suami? Apa sih kewajiban seorang istri? Nah, kewajiban seorang suami tentu bagaimana mampu melindungi istri dan anak-anaknya, mencukupi kehidupannya. Tentu sebaliknya juga istri juga harus memiliki kewajiban yang sangat fundamental, di mana seorang istri tentunya wajib memberikan keturunan. Dan tentu di dalam upacara seorang istri itu wajib hukumnya menyiapkan segala sesuatu kebutuhan upacara. Nah, tentu ini kewajiban-kewajiban yang real ini harus dilakukan. Tentu banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti itu, Mbak Rara. Ya, intinya di Grihasta Asrama itu kan kita juga ada yang kita kenal bahwa Hindu itu juga sebelum kita mencapai moksa ada kama dan arta. Itu kita raih pada saat Grihasta Asrama, begitu ya Pak Didi ya. Jadi ya kita juga mencari penghidupan atau bekerja untuk keluarga, begitu arta, dan kama adalah ya hubungan suami istri itu tadi, begitu ya Pak Didi. Jadi untuk menghasilkan keturunan atau anak suputra ya dengan tahapan Grihasta Asrama yang nanti akan masuknya bagaimana membentuk sebuah keluarga Sukina, begitu ya Pak Didi ya. Ya, jadi itu sebetulnya tahapan kehidupan yang sangat panjang bagi kita sebagai umat Hindu. Nah, selanjutnya di dalam Grihasta Asrama itu kan banyak sekali saat ini yang tidak sesuai sebetulnya Pak Didi. Ada yang istilahnya banyak sekali fenomena yang terjadi bahwa apakah di agama Hindu itu pernikahan itu sekali atau 2 kali seperti itu Pak Didi? Wah, bagaimana? Ini pertanyaan yang menukik ini. Iya. Belum dapat tapi sudah tanya berapa kali. Itu penting loh Pak Didi. Tentu di dalam sistem apa yang kita kenal dengan kehidupan masa lalu, para raja itu memang boleh diperkenankan untuk memiliki 4 kali ya, 4 pendamping. Namun demikian kalau kita merujuk ke kita sendiri di dunia yang sudah modern, apalagi peraturan pemerintah dan khususnya yang seperti saya seorang pegawai negeri, hanya satu kali. Tidak boleh berkali-kali. Itu yang terpenting. Tentu yang terpenting kewajiban-kewajiban seorang suami dan istri itulah yang wajib kita laksanakan dengan baik, Mbak Raras. Iya, jadi yang penting asal semua itu seimbang gitu, antara hak, kewajiban antara suami dan istri itu pasti bisa mewujudkan keluarga Sukinah ya Pak Didi ya. Nah, selanjutnya ini sudah Grihasta Asrama sudah. Nah, setelah Grihasta Asrama itu kita mengenal dengan Wanaprastha. Nah, Wanaprastha itu sebetulnya bisa tidak sih kita raih Pak Didi? Ya, bisa lah. Walaupun di era modern ini Wanaprastha itu sangat-sangat bisa, tergantung kita mau atau tidak. Wanaprastha itu kalau diidentikan di zaman dahulu memang kita ada proses pengasingan diri ya, ke hutan, ke tempat-tempat yang pingit, sepi dan seterusnya. Namun demikian di era modern itu Wanaprasthanya harus mengikuti modern dong. Artinya bagaimana kita harus belajar, berproses melalui kehidupan yang spiritual. Artinya apa? Dari tingkah laku, ya toh, dari anak-anak yang mungkin
dulu nakal, terus menjadi dikreasta menjadi suami istri yang baik, kembali dikembangkan lagi menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam setiap kehidupannya itu. Tentu proses-proses ini wajib kita lalui agar kehidupan atau jenjang kehidupan berikutnya nanti seperti San Yasin bisa kita lalui melalui proses yang namanya wanaprastha. Tentu kita harus belajar ya dari kecil ya, jangan sampai langsung bertapa di gunung apa gitu ya, nanti berat nanti. Jadi kita harus berproses dengan baik, begitu Mbak Rara. Jadi proses wanaprastha itu umat sedharma adalah pra sebetulnya ya Pak ya? Ya. Pra dari San Yasin itu yang nanti akan kita bahas bersama-sama setelah ini. Jadi setelah kita meraih apa yang kita sebut dengan harta dan kama, itu kita mulai meninggalkan itu, belum meninggalkan ya Pak ya, kalau wanaprastha itu ya Pak ya. Jadi baru akan memasuki fase di mana kita mencapai kehidupan yang kekal atau moksa gitu ya Pak Didi. Nah, untuk saat ini itu kan banyak sekali yang masih muda tapi sudah memutuskan untuk menjadi seorang pandita, romo pandita, menjadi seorang sulingge seperti itu. Nah, di situ kan juga masih harus tetap menghidupi keluarga ya Pak Didi. Itu bagaimana pendapatnya Pak Didi? Sedangkan itu sudah memulai akan menuju wanaprastha. Sesuai tuntunan apa yang tertera dalam kepinanditaan ya, tentu seorang sulingge dengan seorang pinandita atau yang disebut pemangku tentu jauh berbeda ya. Kalau pinandita itu masuk yang eka jati, namun yang sulingge itu masuk dalam dwi jati. Artinya dia lahir kembali dwi jati. Tentu banyak tantangan, banyak norma-norma yang harus dilalui. Tentu kalau pinandita tentu masih tahap proses ya, tadi masuk kalimat yang wanaprastha. Dia berproses dari kehidupan yang biasa menjadi kehidupan yang spiritual dan tentu membangun pikiran-pikiran yang lebih bijaksana, dan karena dia memiliki umat yang harus dibimbing. Nah, lebih tinggi lagi tentu kaitannya dengan beliau-beliau yang sudah menjadi seorang sulingge, tentu itu sudah dwijati. Dari namanya sudah berubah, dari tata busananya sudah berubah, dari yang lain itu serba berubah. Tentu ini lebih berat lagi, dan tentu tidak semua orang mampu menjalani kehidupan seperti itu, namun wajib hukumnya kita belajar atau berproses. Jadi sebetulnya ada aturan yang berlaku untuk menjadi seorang sulingge. Jadi tidak hanya dari dalam diri sendiri begitu ya Pak Didi ya? Iya, karena lahir kembali itu, lahir kedua kalinya. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi, tentunya kita lanjutkan lagi, yaitu setelah wanaprastha ini mulai memasuki tahap kehidupan akhir, yaitu San Yasin ini yang sudah murni sekali. Itu seperti apa Pak Didi contohnya? Wah, ini memang kalau saya lihat di Indonesia ini, kalau beliau-beliau yang masuk tahapan San Yasin ini tentu kita merujuk pada kehidupan yang lampau ya. Tentu kita banyak cerita di sana. Namun demikian saya pernah bertirta-yatra di India. Jauh sekali ya Pak ya, sampai India. Saya kagum sekali dengan para istilahnya, para guru ya. Iya, guru. Para guru istilahnya di sana. Ternyata beliau-beliau itu sebelum menjadi istilahnya sang guru itu, guru suci itu, ternyata beliau-beliau itu ternyata seorang miliarder, seorang pembisnis dan seterusnya, memiliki harta yang cukup tinggi.
Namun pada titik tertentu dia memilih tahapan sanyasin ini, meninggalkan dunia material kehidupannya ditinggalkan. Dia tinggal di sebuah kuil, dan kehidupannya, makannya saja dia hanya menanti uluran tangan dari para bhakta, para umat yang berkunjung. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sanyasin itu ada faktanya. Ada begitu itu ya, di cuman India. ya Tentu belum kita temukan di sini ya Pak. Ya, di Indonesia mungkin mungkin sudah ada Pak, biksu ya, seperti itu. Biksu juga kehidupannya cukup luar biasa ya, dengan busana itu cukup 2 saja. Ya, cukup 2. Ya, itu hanya berganti. Jadi dia meninggalkan dan dia hanya menerima pemberian dari para umatnya gitu. Ini bentuk-bentuk kehidupan nyata dalam tahapan sanyasin ini. Jadi memang masih sedikit sekali ditemukan kita, istilahnya umat yang bisa menempuh jalan atau tahapan sanyasin itu sendiri. Jadi lebih banyak kita berhenti di wanaprastha ya Pak Didi ya. Jadi setelah wanaprastha, ya karena usia manusia untuk saat ini juga kan kita juga tahu ya Pak Didi, tidak sepanjang manusia masa lampau begitu, dan untuk meninggalkan dunia itu juga sulit. Duniawi duniawi itu sulit. Jadi baru masuk ke tahapan wanaprastha saja, misalnya menjadi seorang sulige saja, itu ada yang beberapa masih memikirkan duniawi, masih bekerja, masih memikirkan keluarga, padahal kalau sesuai dengan tuntutan atau tuntunan yang ada di kitab suci kita, ya harusnya sudah ditinggalkan begitu ya Pak Didi ya. Ya tentu semua akan berproses dengan situasi dan kondisi. Betul. Ya. Tentu kita tidak mengabaikan kondisi real hari ini ya, begitu modernnya, begitu canggihnya teknologi. Tentu apa yang menjadi ajaran kita itu tidak serta-merta bisa mengikuti secara utuh begitu gitu. Jadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Tentu yang terpenting bagaimana kita mau berproses, mau belajar bagaimana tahapan-tahapan itu wajib hukumnya kita lalui dengan baik. Tentu sampai di mana kita sampai di tahapan itu ya tergantung kita sendiri. Mungkin itu Mbak Raras ya. Jadi tergantung dari niat kita. Niat kita apakah yang penting mau dulu ya Pak Didi ya? Iya, wajib hukumnya. Kalau enggak mau itu yang sulit. Iya. Nah baik pemirsa, umat sedharma dimanapun berada, Pak Didi ada pesan untuk kita semua, untuk umat sedharma di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita? Tentu saya ingin berpesan, dari 4 tahapan ini mari kita berlomba-lomba membangun kehidupan ini yang penuh dengan kesucian ya. Tentu sesuai dengan ajaran kita, bagaimana kita berpikir yang suci, berucap yang baik, dan berbuat yang baik pula. Tentu dari dasar ini apa yang menjadi 4 tahapan yang kita akan lalui itu akan terwujud dengan baik. Mari kita bersama-sama untuk berlomba untuk kebaikan dan kebaikan. Baik, terima kasih sekali Pak Didi. Ilmunya hari ini sangat luar biasa untuk umat sedharma dimanapun berada. Baik, pemirsa TVRI Jogja ataupun pemirsa yang menyaksikan kami, demikian yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini, di mana kita sebagai seorang umat Hindu hendaknya menjalankan dharma dan menjadi berguna bagi sesama makhluk hidup. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya A.A. Rarasati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Santi.